Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miss Puma Bro. Saya Gus Marlinda. Saya Rezi Harlina. Kami dari kelompok 2 CGP Angkatan 11 Kota Padang akan menampilkan video coaching akademik. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat dan luar biasa, Pak Nur. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang supervisor, observer yang akan melihat proses coaching ibu dengan coaching nantinya. Namun sebelum ibu memulai percakapan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi yang saya lakukan. Karena ibu juga tahu rubrik penilaian yang akan menjadi acuan yang saya gunakan. Penilaian yang saya harapkan nanti dalam proses coaching, ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, serta tentunya ibu sudah memiliki kompetensi dari seorang coaching yang mengikuti season atau kehadiran penuh. Kemudian ibu harus mendengarkan aktif dan bagaimana ibu bisa mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan penuh rasa. Dan juga saya berharap nantinya dalam proses coaching nanti yang ibu lakukan, ibu bisa melakukan sebuah coaching dan jangan lupa untuk menerapkan ABCDA, yaitu tujuan, aksi, rencana, dan tanggung jawab. Itu penilaian yang akan saya jadikan nanti dalam mengamati ibu nanti. Kira-kira bagaimana bisa dipahami ibu ini? Ya Pak, saya bisa paham. Baik Bu Eni, kalau itu sebelum dimulai proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Eni. Boleh Bu Eni? Ya, tentu boleh Pak. Baik, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya Pak, proses yang akan saya kembangkan ada dua, mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Baik, luar biasa dari mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik nih yang ingin ibu kembangkan dalam proses coaching yang dilakukan? Ya Pak, nanti untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif, supaya saya bisa mengambil menggali potensi coach sehingga nanti coach saya dapat menemukan solusi yang sudah tepat atas permasalahan yang dialami. Oke, baik. Memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci agar dapat menggali banyak hal dari seorang coach nantinya. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini, perihal indikator pencapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator pencapaian yang ingin ibu tuju dalam proses coaching nanti? Untuk indikator keberhasilan yang ingin saya tuju, pertama dalam coaching yang saya dapat menerapkan alur cerita secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau alami. Baik. Semoga dari indikator yang sudah disampaikan terkait proses coaching yang mengikuti alur cerita, ide-ide atau solusi dari coaching dapat tergali dengan semakin maksimal, dan itu harapan saya. Semoga bisa tercapai dalam proses coaching nanti. Ya, baik Pak. Oke baik, hanya itu yang saya sampaikan. Seterusnya ibu dapat memulai proses coaching dengan coachingnya, dan saya berharap proses coaching nanti bisa berjalan dengan lancar
sesuai dengan indikator keberhasilan biar guru tentukan tadi. Ya baik Pak, terima kasih Pak atas arahannya. Sudah siap Ibu melakukan ke sini? Insya Allah siap Pak. Baik, silakan dimulai proses selanjutnya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bagaimana kabarnya sore hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Hanya saja saya lagi banyak pikiran. Oh, kira-kira apa yang membuat Ibu Rezi banyak pikiran? Sepertinya Ibu Rezi ingin menyampaikan unek-unek. Iya Ibu Rezi, ini terkait dengan rekan kerja guru di sekolah nih Bu Rezi. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan dalam penyampaian materi pembelajaran. Masih menggunakan metode konvensional saja, ceramah lagi. Padahal kita ketahui bersama perkembangan zaman yang sudah sangat canggih, teknologi semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah tidak melakukan perubahan untuk pembelajaran yang bervariatif. Seperti itu boleh. Oh, baiklah Bu Dewi. Kalau saya garis bawahi, berarti pembelajaran dari rekan-rekan guru kurang bervariatif begitu ya Bu? Iya Bu, ini kurang bervariatif baik dalam medianya, media pembelajarannya. Baik, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu Rezi dapatkan? Dari percakapan hari ini, saya ingin adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran begitu Bu. Baik Ibu, baik Ibu Rezi, berharap adanya perubahan begitu ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu Rezi dapatkan atau yang Ibu Rezi inginkan? Oke. Saya ingin perubahan dalam penyampaian materi atau metodenya, model maupun media pembelajaran yang lebih bervariatif lagi. Misalnya berbagai aplikasi pembelajaran seperti quiz ataupun dengan menggunakan slide presentasi PowerPoint. Juga itu mungkin sudah lebih baik daripada hanya menggunakan metode ceramah saja. Oke. Baik Bu, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan variasi metode, model atau media bisa dikatakan itu kondisi yang ideal ya Bu, dan itu berada di level 10. Kira-kira sekolah Ibu sekarang ini berada di level berapa? Sepertinya masih di level 5 Bu, karena di sekolah itu banyak guru-guru yang sudah senior. Sehingga kalau level yang lebih tinggi lagi agak sulit untuk mencapainya. Oke, baik di level 5 ya Bu. Nah, di kondisi sekarang ini kira-kira level berapa ditingkatkan agar terlihat ada perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif agar sekolah Ibu di sekolah Ibu gitu ya. Mungkin dapat ditingkatkan pada level 7 saja Bu. Karena kalau di level yang tinggi lagi memang agak sulit. Mengingat guru-guru kebanyakan Ibu guru yang sudah senior, mungkin dari level 5 ke level 7 itu masih mungkin untuk dilakukan perubahan. Oke. Dari level 5 ke level 7 ya Bu, kira-kira usaha apa yang Ibu lakukan untuk mendapatkan adanya perubahan tersebut? Oke. Sebenarnya memikirkannya ya Bu ya, apa rencana dan tindakan yang akan saya lakukan, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, secara bergantian begitu Bu. Oke, baik Bu, rencanakan mentoring dan pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin Ibu terapkan di sekolah? Namun teman-teman Ibu bisa nyaman dengan penyampaian dan kegiatan yang Ibu lakukan. Oke, mungkin selain mentoring, saya akan mencoba konsultasi dengan kepala sekolah atau wakil kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif.
pendampingan dan workshop ya. Nah, ketiganya ini Ibu lebih nyaman dan cepat merealisasikan itu yang mana? Sepertinya yang paling cepat itu yang dia, karena untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang sangat matang atau waktu yang lama, dan biayanya juga mungkin besar karena nanti akan mencari narasumber yang berkompeten. Mungkin yang akan lebih nyaman dan cepat dilakukan yaitu mentoring. Baik, untuk kegiatan mentoring, Ibu Rezi memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa saja? Oke, saya mungkin nanti minta bantuan nih sama teman-teman guru yang di sekolah yang sudah ahli IT untuk menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif seperti itu. Oke. Baik, berarti Bu Rezi melakukan ini dengan berkolaborasi ya Bu, dengan rekan guru di sekolah Ibu. Kira-kira kapan Ibu akan merealisasikan mentoringnya ini? Insya Allah Ibu dalam secepatnya. Insya Allah dalam minggu depan saya sudah melakukannya. Saya akan mencoba berkoordinasi dan berkolaborasi dengan guru di sekolah untuk melakukan kegiatan tersebut. Baik Ibu Rezi, bagus sekali ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang sudah Ibu Rezi dapatkan? Oke, dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambarannya bagaimana saya akan melakukan perubahan di sekolah dengan cara adanya kegiatan mentoring dan berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah saya yang sudah ahli dalam pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah ya Bu Rezi sudah memiliki gambaran untuk menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Ibu. Saya tunggu nanti ya Bu kabar dari Ibu setelah melakukan mentoring. Saya udah nggak sabar nih mendengar cerita-cerita dari Ibu. Mungkin percakapan kita hari ini cukup sampai di sini saja ya Bu. Semoga rencana Ibu untuk mentoring dan berkolaborasi dengan temannya berjalan dengan baik. Oke ya Bu Elin, terima kasih banyak ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya, sudah mendengarkan tulisan kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa membawa manfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Iya, sama-sama Bu Rezi. Mungkin nanti kalau ada yang diceritakan langsung hubungi saya aja ya Bu. Ya Bu Elin, saya akan kabarkan tentang keberhasilan kegiatan saya nantinya. Baik Ibu Rezi, semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Bro. Baik, Berin, bagaimana perasaan Berin setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah setelah melakukan coaching tadi, saya bisa menjadi pendengar yang baik untuk mitra saya, si coach tadi. Saya juga merasa lega dengan coach bisa menemukan solusi dari persoalannya Pak. Baik, luar biasa sekali Bu Erin. Ibu Erin, di sini saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi. Yang pertama, dari apa yang sudah Ibu Erin lakukan saat proses coaching tadi, indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan. Oke. Baik Pak Bro, yang saya lakukan tadi, saya sudah berusaha untuk menerapkan prinsip sebagai seorang coach yang baik, di mana saya harus berperan aktif membangun kemitraan serta membangun proses kreatif dan lain sebagainya. Saya sudah menerapkan kompetensi dari coach yang saya sudah melakukan proses kehadiran penuh. Saya juga mendengarkan dengan baik pertanyaan berbobot sesuai dengan teknik rasa. Saya juga berupaya alur percakapan saya tidak keluar dari alur kita. Mulai dari menggali tujuan utama, menggali identitas persoalan, kemudian mencari solusi dan diakhiri dengan tanggung jawab serta komitmen. Baik, apa yang Ibu Elin sudah sampaikan tadi ada di pemahaman saya, seperti alur kita, tujuan dari coaching, identifikasi tadi sudah sangat runtut sekali. Kemudian rencana aksi sudah membuat coaching menjadi tahu strategi apa yang akan dilakukan.
Komitmen juga sudah dibahas semuanya. Nah, untuk proses kemitraan, Ibu Elin sudah bisa menjadi sosok yang setara nampaknya tadi. Terus untuk proses kreatif juga berhasil membuat coaching, berhasil memunculkan solusi dari masalahnya dan memaksimalkan potensi, juga sudah berhasil dengan permasalahan juga sudah terpecahkan. Begitu juga dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan teknik rasa, serta kemampuan yang ingin dikembangkan semuanya sudah ada. Ibu Elin menerima coaching dengan baik, memberi pertanyaan yang sesuai dengan permasalahannya, membuat rangkuman dari permasalahan coaching, dan memberikan apresiasi kepada coaching, serta coaching menemukan strategi dan dari permasalahannya. Semuanya sudah berjalan dengan baik dan luar biasa. Pertanyaan terakhir nih, Elin, apa yang akan ditingkatkan lagi ke depannya? Ya baik Pak, terima kasih. Semuanya akan saya tingkatkan lagi agar lebih baik lagi. Apa yang diharapkan dan meningkatkan semua kompetensi itu, saya harus sering mengadakan latihan untuk percakapan coaching dan lebih memperkuat alur ciptaannya Pak. Baik, luar biasa Bu Elin. Semoga harapan Bu Elin bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk sekitarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.